Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari, subkelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab pembaharuan Islam. A. Munculnya pembaharuan Islam. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah menjadi 3 periode. 1. Periode abad klasik 650 sampai 1800 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Ciri-ciri yang membedakan periode lainnya. 1. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia. 2. Periode abad pertengahan menggambarkan kemunduran dunia Islam. 3. Periode modern menggambarkan kebangkitan dunia Islam. B. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. 1. Pembaru India. A. Syekh Waliullah. Ia dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia juga memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah yaitu Syekh Abdurrahim. B. Sayyid Ahmad Khan. Ia dilahirkan di Delhi tahun 1817. Ia juga memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. C. Muhammad Iqbal. Ia berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia juga belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister. 2. Pembaru dari Mesir. A. Muhammad Ali Pasha. Ia dilahirkan di Kawala, Yunani 1765 dan meninggal di Mesir 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. B. Rifa'ah Baidawi Rafi al-Tahtawi. Ia dilahirkan di Tahta 1801 dan meninggal di Kairo 1873. Dia juga mulai belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo ketika usianya 16 tahun. C. Jamaluddin Al-Ghani. Ia dilahirkan di Afghanistan 1839 dan meninggal di Istanbul 1897. Tahun 1864 ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. D. Muhammad Abduh. Ia dilahirkan di daerah Mesir Hilir 1849 dan wafat 11 Juni 1905. Ia juga melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. E. Muhammad Rashid Rida. Ia dilahirkan pada tahun 1785 dan wafat 1839. 3. Pembaru dari Turki. A. Sultan Muhammad 1785 sampai 1839 Masehi. Ia dilahirkan pada tahun 1785 dan wafat 1839. B. Namik Kemal 1849 sampai 1888 Masehi. Ia dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia. C. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dari buku H. Mukhli Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gereja dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. 3. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam.
2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruhan kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. 5 gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara tidak langsung atau langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaruan Islam di Mesir, India, dan Turki. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.